Lorenzo sampai peringatkan, Marc Marquez harus waspada jika Acosta dapat Ducati di 2027. Dalam dunia balap ada satu prinsip sederhana namun abadi, bakat adalah anugerah, tetapi kemampuan membaca masa depan adalah keunggulan yang lebih langka. Seorang juara sejati bukan hanya menguasai lap demi lap, tetapi juga memahami gelombang yang akan datang. Itulah yang membuat pernyataan Jorge Lorenzo kali ini terasa begitu tajam, begitu tenang, namun punya daya hantam besar bagi siapapun yang mengikuti dunia MotoGP. Dalam beberapa pekan terakhir, lanskap MotoGP kembali memanas setelah pembicaraan serius mengenai kemungkinan Pedro Acosta bergabung dengan salah satu tim Ducati pada musim GP 2027. Pembalap muda yang dijuluki El Tiburon itu memang menjadi magnet perhatian sejak debutnya pada MotoGP 2024. Dan baru-baru ini Lorenzo, seorang legenda dan analis paling lugas, mengirimkan sebuah peringatan yang langsung mengarah kepada Marc Marquez, sang juara dunia MotoGP 2025 yang sedang berada dalam performa terbaik bersama Ducati Lenovo Team. Lorenzo tidak berbicara panjang lebar. Ia tidak perlu, sebab setiap kalimat yang keluar sudah cukup untuk membuat publik mengangkat alis. Ia memulai dengan membandingkan era balap dulu dan kini, sebuah gambaran yang menunjukkan betapa sulitnya adaptasi pembalap muda modern. Kini hal itu lebih sulit terjadi. Moto2 tak punya elektronik, dan MotoGP seperti pesawat angkasa, bedanya terlalu besar. Anda harus adaptasi dengan hal yang sangat berbeda dan harus melakukannya dalam kesempatan tes yang sangat sedikit. Ucapan ini bukan basa-basi. Sebagai mantan juara dunia dan salah satu pembalap paling presisi dalam sejarah, Lorenzo mengerti betul bahwa tantangan terbesar dalam MotoGP modern bukan sekedar kecepatan, tetapi kemampuan memahami elektronik rumit yang mengendalikan karakter motor era sekarang. Ia tahu bahwa perbedaan antara Moto2 dan MotoGP bukan sekedar angka tenaga kuda. Itu adalah dua semesta berbeda. Namun di tengah tantangan itu, Lorenzo melihat satu sosok yang mampu menembus batas tersebut, yaitu Pedro Acosta. Dengan tenang, ia menegaskan bahwa Acosta adalah pembalap muda yang paling mendekati aura dua legenda besar, yaitu Max Biaggi dan Marc Marquez. Sebuah pengakuan yang jarang sekali keluar dari mulut Lorenzo, mengingat ketatnya standar yang ia miliki terhadap generasi baru. Ia kemudian melanjutkan dengan nada yang sedikit lebih dalam, menyoroti apa yang terjadi di musim debut Agosta. Satu orang yang mungkin bisa melakukan apa yang Biaggi lakukan sebenarnya adalah Pedro. Pada tahun debutnya, andai ia memiliki Ducati, sudah pasti akan tampil lebih baik daripada saat ia menggunakan KTM. Pernyataan ini langsung memicu reaksi. Ducati dikenal sebagai motor paling lengkap, stabil, dan efisien dalam MotoGP modern. Dan Lorenzo mengatakan dengan sangat jelas, Acosta dengan Ducati akan jauh lebih menakutkan daripada Acosta dengan KTM. Dalam satu kalimat itu, Lorenzo seakan membuka pintu skenario masa depan. Sebuah masa di mana Acosta tidak lagi dibatasi oleh motor yang menurutnya kurang kompetitif, tetapi didukung mesin yang telah membawa banyak pembalap ke puncak. Pembahasan semakin memanas ketika Lorenzo mulai menyentuh nama Marc Marquez, orang yang baru saja melanjutkan dominasinya melalui gelar dunia MotoGP 2025. Lorenzo tidak meremehkan Marquez, ia justru menyebutnya sebagai pembalap yang lebih lengkap, kuat, dan matang. Tetapi ia tidak menutupi fakta bahwa perbedaan usia 11 tahun dapat menjadi faktor besar dalam adu nafas panjang. Inilah bagian paling tajam dari analisis Lorenzo, dan sekali lagi, ia menyampaikannya dengan jernih. Acosta dengan Ducati akan sangat berbahaya bagi Marquez. Marquez sangat kuat dan tentu lebih komplit dari Pedro. Namun Acosta punya keuntungan usia muda, ia belum mengalami cedera besar, masih utuh dan sangat kuat. Dia juga bekerja sangat keras, pungkas Lorenzo. Kalimat itu seperti garis merah yang digoreskan Lorenzo di tengah papan analisis. Bukan ancaman, bukan juga pujian semata, tetapi sebuah peringatan profesional. Jika Acosta benar-benar naik Ducati 2027, maka Marquez akan menghadapi lawan yang sepadan dalam satu dekade terakhir. Lorenzo memahami bahwa usia adalah faktor yang tidak bisa dilawan, bahkan oleh seorang pembalap sekuat Marquez. Ia tahu bahwa kecepatan refleks, keberanian ekstrim, dan ketahanan fisik seorang rider muda adalah aset yang tidak bisa dibeli. Dan Acosta memilikinya, utuh, belum tergores cedera besar dan tetap konsisten memperlihatkan kerja keras yang stabil dari hari ke hari.
Di sisi lain, rumor keterikatan Acosta dengan tim Pertamina Enduro VR46 semakin kuat. Hubungan hangat antara Acosta dengan skuad VR46 menambah bumbu di dunia padok. VR46 sendiri dikenal sebagai tim satelit Ducati yang punya struktur kuat, line up teknis solid, dan dukungan teknologi yang hampir sejajar dengan tim pabrikan. Bila Acosta mendarat di sana, ia tidak hanya mendapatkan motor terbaik, tetapi juga lingkungan yang sempurna untuk berkembang secara matang. Dampaknya, dunia MotoGP berpotensi menyambut duel generasi terbesar sejak era Rossi Stoner, Lorenzo Marquez, hingga Marcus Dovizioso. Bedanya duel kali ini melibatkan dua pembalap dengan gaya agresif yang sama-sama tajam, sama-sama tidak takut resiko, dan sama-sama memiliki naluri pembunuh di lintasan. Marc Marquez dengan semua pengalaman dan kecerdikannya tentu bukan sosok yang mudah digoyang. Tetapi Lorenzo memberikan sinyal bahwa jika dunia ingin menyaksikan pertarungan tersengit antara dua karakter paling liar, maka 2027 adalah tahun yang harus ditunggu. Acosta akan datang sebagai masa depan. Marquez akan tetap berdiri sebagai legenda yang ingin memperpanjang tahtanya. Dan Ducati dapat menjadi jembatan yang mempertemukan talenta muda dengan mesin terbaik. Ketika legenda seperti Lorenzo sudah mengucapkan peringatan ini dengan lugas, bukan sekedar menebak-nebak, maka seluruh padok pantas mengangkat kepala dan mulai bertanya, apakah 2027 akan menjadi tahun di mana Marquez akhirnya bertemu musuh terkuatnya? Atau justru tahun di mana Acosta membuktikan diri sebagai pewaris tahta yang sebenarnya? Satu hal yang pasti, angin besar sedang bergerak, dan semua mata kini tertuju pada keputusan yang akan menentukan era baru MotoGP. Hasrat seperti rookie, tapi jiwa dan pengalaman seorang veteran. Dal Inya ungkap rahasia yang hanya dimiliki Marc Marquez. Ada kalimat yang terasa abadi dalam dunia balap, bahwa kecepatan hanyalah angka, tetapi cara seseorang mengejarnya adalah cermin dari jiwanya. Kalimat itu seakan menemukan bentuk paling sempurnanya pada diri Marc Marquez musim 2025. Ketika ia bukan hanya kembali menjadi juara, tetapi kembali menjadi dirinya sendiri. Dan di balik keberhasilan itu, ada satu sosok yang melihat lebih jauh daripada statistik dan piala. Gigi Dal Inya, arsitek besar Ducati yang memahami bahwa kemenangan tidak pernah ditentukan oleh mesin saja, melainkan oleh manusia yang menungganginya. Dal Inya tidak sekadar memuji, ia menilai. Ia tidak sekadar mengagumi, ia mengidentifikasi sesuatu yang baginya paling langka dalam dunia MotoGP modern. Ketika ia berkata, Marc Marquez adalah pembalap Ducati pertama yang meraih 15 kemenangan beruntun di sprint dan GP, pembalap pertama yang naik podium selama 11 balapan berturut-turut, dan pembalap pertama yang mengakhiri musim dengan lebih dari 10 kemenangan di sprint dan GP, ujar Dal Inya kagum. Ia tidak sedang membacakan rekor, ia sedang menyampaikan pengakuan bahwa ada satu dimensi kemampuan yang sulit dijelaskan oleh angka. Tetapi penghargaan terbesar Dal Inya bukan tertuju pada trofi. Justru yang ia tekankan adalah bagian yang tidak terlihat kamera, tidak terekam layar telemetri, namun terasa nyata di dalam pedok Ducati. Ia melanjutkan, namun yang sama penting, bahkan lebih penting lagi, adalah bahwa kembalinya ia ke dunia balap, awalnya di tim satelit, kegigihannya dan antusiasmenya merupakan gambaran ambisi seorang juara yang ingin menemukan kembali sensasi yang hilang dalam pengembaraan beberapa tahun terakhir, lanjut Dal Inya. Ada kejujuran dalam kalimat itu. Marc datang ke Ducati bukan sebagai raja yang ingin singgasana dikembalikan, tetapi sebagai seorang pejuang yang ingin membangun ulang dirinya dari serpihan masa yang gelap. Dan Dal Inya melihat itu tepat di saat dunia menganggap Marc tak lagi mampu kembali ke puncak. Dal Inya menambahkan, cahaya di matanya adalah tanda petualangan manusia sebelum menjadi petualangan olahraga, dijalani dengan kerendahan hati seorang pembalap yang selalu harus belajar, ujarnya. Kalimat itu menggambarkan hal yang lebih dalam daripada sekedar performa. Sebab bagi Marc musim 2025 tidak sekedar membuktikan bahwa ia masih cepat. Musim itu adalah perjalanan menuju kepercayaan diri, disiplin baru, dan pemahaman baru tentang dirinya. Ia datang sebagai pembalap yang lebih manusiawi, dan justru karena itu ia kembali menjadi pembalap yang lebih berbahaya. Dal Inya merumuskan esensi Marc dengan sebuah definisi yang akan diingat lama oleh para penggemar MotoGP. Berhasrat seperti rookie, tapi jiwa dan pengalaman seorang veteran merupakan contoh bagi semua orang dan suatu kehormatan bagi tim pabrikan untuk memilikinya bersama mereka, katanya dengan penuh bangga.
Ungkapan itu bukan sekadar pujian, itu adalah pernyataan bahwa Mark memiliki kombinasi yang hampir mustahil dimiliki siapapun, seorang yang merasakan dunia seolah baru pertama kali, namun bereaksi terhadapnya seperti seseorang yang sudah menguasainya selama bertahun-tahun. Bakat seperti itu tidak dapat diciptakan, itu terbentuk melalui luka, kegagalan, kemenangan, kejayaan, dan kejatuhan yang sama tajamnya. Musim 2025 menjadi etalase semua itu. Mark tidak mendapatkan keberhasilannya melalui dominasi mekanik semata. Ia harus membangun ritme sejak awal GP, menguak kembali batas fisiknya, dan memahami karakter Ducati yang memaksanya meninggalkan kebiasaan lama. Tapi, setiap tantangan itu ia hadapi dengan pola pikir baru, tidak terburu-buru, tidak putus asa, dan tidak ragu untuk belajar ulang. Justru disinilah letak hasrat rookie yang dimaksud Dal-I-nya, semangat mengejar detail kecil, keberanian bertanya bahkan ketika ia adalah salah satu legenda terbesar, dan kesiapan menerima bahwa terkadang seorang juara harus menjadi murid lagi agar bisa naik ke panggung tertinggi. Sementara itu pengalaman veteran terlihat dari cara Marks mengelola tekanan. Ia tidak membiarkan kemenangan awal membuatnya lupa diri dan tidak membiarkan kesalahan kecil mempengaruhi ketenangannya. Ia menemukan kembali sesuatu yang dulu membuatnya dikenal sebagai pengubah permainan. Keseimbangan antara agresivitas dan kecerdasan, antara naluri dan perhitungan. Di paddock, para mekanik Ducati menyebut perubahan itu sebagai kehadiran yang menenangkan sekaligus menggairahkan, kontraksi yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memahami arti waktu, kesempatan, dan konsekuensi. Kembali ke kata-kata Dal-I-nya, ada satu hal yang terasa sangat jujur. Marks tidak hanya mengubah musim Ducati, tetapi juga memperkuat identitas pabrikan itu sendiri. Ducati selalu dikenal sebagai motor yang menuntut ketepatan, sensasi, dan nyali. Marks datang dengan sifat bawaan yang sesuai dengan DNA itu, tetapi ia menambahkan satu elemen baru, kemampuan beradaptasi tanpa menghilangkan karakter. Dal-I-nya mengetahuinya sejak Mark masih membelap di tim satelit, dan ia menyadari bahwa satu-satunya hal yang dibutuhkan Marks adalah ruang untuk memulai kembali tanpa beban. Musim 2025 menjadi bukti bahwa keyakinan itu tidak salah. Setiap sprint, setiap GP, setiap lap memperlihatkan pembalap yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menghemat tenaga. Ia tidak lagi mengincar ketenaran, ia mengincar keberlanjutan, dan hal itu membuatnya lebih sulit dikalahkan dibandingkan versi dirinya yang dulu. Bahkan dalam kemenangan beruntun, Marks tidak menunjukkan tanda arogan. Justru ketenangan baru itu yang membuatnya semakin dihormati. Dal-I-nya tahu bahwa hal semacam itu tidak bisa diajarkan. Ia bisa menciptakan motor, merancang aerodinamika, membangun strategi, tetapi tidak ada teknisi di dunia yang bisa menciptakan hasrat. Hasrat itu datang dari dalam diri pembalap, dan Marks memiliki hal itu sejak dulu. Namun musim 2025 menunjukkan bahwa hasrat itu kini lebih matang, lebih terarah, dan lebih berbahaya. Ketika gelar juara dunia akhirnya dipastikan, semua orang menyadari bahwa yang mereka saksikan bukan hanya musim kemenangan, tetapi musim penemuan diri. Dan tidak ada kalimat yang merangkum perjalanan itu lebih baik dari kata-kata gigi Dal-I-nya sendiri. Sebuah pujian yang terasa seperti pengakuan bahwa di balik angka-angka fantastis itu, ada seorang Marc Marquez yang telah berubah, tumbuh, dan kembali dengan versi yang lebih lengkap daripada sebelumnya. Kagum dengan cara kerja Daliknya, Marc Marquez tak segan akui gigi Daliknya, bos yang sempurna. Kadang kemenangan terbesar bukan tentang piala yang diangkat tinggi, tetapi tentang jatuh dan bangkit berulang kali hingga seseorang menemukan kembali dirinya yang sempat hilang. Dalam dunia balap yang tidak mengenal belas kasihan, rasa sakit seringkali lebih jujur daripada selebrasi. Dan Marc Marquez tahu betul apa artinya bertarung bukan melawan rival-rivalnya, melainkan melawan batas tubuhnya sendiri. Musim ini ia menutup tahun dengan sebuah kalimat yang menggambarkan seluruh perjalanan panjang yang ia lalui. Dengan suara yang sedikit tegas dan penuh kepastian, ia berkata, "Kejuaraan ini adalah yang terpenting dalam hidup saya. Saya harus berjuang melawan banyak hal, tetapi yang terpenting, saya harus berjuang melawan diri saya sendiri," ujarnya. Bagi seorang juara yang terbiasa menulis sejarah dengan kecepatan yang menentang logika, bertarung dengan rasa takut dan keterbatasan fisik adalah perang yang jauh berbeda. Tidak ada sorakan tribun ketika rasa sakit datang menyerang, tidak ada konfeti ketika mental hampir runtuh, hanya kehendak untuk tetap hidup di atas lintasan. Cedera yang ia alami di Mandalika sempat menahan napas seluruh pedok. Namun kabar baik datang. Cedera itu tidak memperburuk luka lama yang hampir menghancurkan karirnya dahulu. Ia tersenyum melegakan. "Aku baik-baik saja, sungguh.
Sekarang saatnya lebih berhati-hati dan memanfaatkan musim dingin untuk pulih dengan tenang, ujarnya. Sebuah paradoks kecil. Cedera datang di momen paling salah untuk dirayakan, tetapi menjadi kemunculan yang tepat karena tidak meninggalkan kerusakan baru di tubuh yang telah ia paksa berkali-kali melampaui batasnya. Mark tidak ingin membocorkan pelajaran terpenting yang ia temukan tahun ini. Aku tidak akan mengatakannya, rival mendengarkan, ujarnya sambil tertawa kecil. Namun satu hal ia tegaskan, semuanya kembali pada kecepatan. Kalau sudah punya, mengendalikan segalanya jadi lebih mudah. Anda tidak bisa balapan seperti tahun 2013, itu mustahil. Anda harus beradaptasi. Kecepatan ini bukan tentang membuka gas sedalam-dalamnya. Kecepatan ini sekarang berdampingan dengan kebijaksanaan dan rasa hormat pada tubuh yang terus ia paksa bekerja. Dan ada satu titik balik yang mengubah cara pikirnya. Qatar, Losail bukan sirkuit yang ramah baginya. Trek itu tidak pernah benar-benar cocok dengannya. Tetapi ketika ia mendominasi di sana setelah kesalahan menyakitkan di Austin yang ia sebut tak termaafkan, Mark tersadar. Saat itulah aku berpikir, inilah tahunnya, ujarnya, mengenang kemenangannya di Qatar. Namun bukan hanya lawan-lawan tangguh yang ia hadapi. Ada satu duel yang membuat media begitu menunggu. Duel saudara Marquez versus Marquez. Sepintas dunia mungkin menginginkan drama antar darah yang sama-sama membara. Tetapi Mark melihat sesuatu jauh lebih besar dari sekedar perebutan posisi. Suatu hari saya duduk dan berpikir, kita tidak bisa bersaing seperti ini, ujarnya sambil tersenyum. Sebuah keputusan yang memerlukan kedewasaan, bahwa sentuhan keras, manuver agresif, dan momen kritis lainnya tidak boleh mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga. Jika sesuatu terjadi, terjadilah. Kita bersaudara, besok tetap bersama, kita lebih bersatu dari sebelumnya, lanjutnya. Keanggunan dalam persaingan, sebuah kemewahan yang tidak dimiliki setiap keluarga dalam olahraga ini. Mark juga membahas sosok pesaing yang ia hormati, Pecco Bagnaia. Ia tahu Ducati tidak bisa kehilangan Pecco yang berada di level terbaiknya. Kecepatan Pecco sudah terlihat. Apa yang ia lakukan di MotoGP menunjukkan kualitasnya. Ia hanya butuh beberapa bulan untuk kembali ke jalurnya. Ia percaya, tes pramusim nanti akan menjadi titik balik bagi Pecco. Ia sadar bahwa juara sejati tidak akan tenggelam hanya karena satu musim yang berat. Namun pembicaraan penting yang paling menarik perhatian banyak orang adalah tentang Gigi D'Aligna. Sosok jenius yang mengubah Ducati dari pabrikan yang penuh keraguan menjadi dominasi merah yang menakutkan seluruh pedok. Dan Mark tidak ragu mengungkapkan rasa hormatnya. Ia menangani situasi dengan tepat. Itu adalah keputusan besar dan sulit. Mereka membiarkan saya menunjukkan bakat saya dan percaya pada saya sejak awal, ujarnya Mark kagum. Ketika seorang legenda mengakui seorang lainnya, itulah momen ketika dunia menyadari ada sejarah besar yang sedang berkembang. Mark menggambarkan D'Aligna sebagai bos yang sempurna, seorang pemimpin yang bukan hanya memahami angka, sudut, dan aerodinamika, tetapi memahami manusia yang menunggangi mesin itu. D'Aligna bukan hanya merancang motor, ia membangun kepercayaan. Dan kepercayaan itulah yang menjadi dasar kebangkitannya. Namun musim depan menyisakan tantangan baru yang tidak bisa diprediksi. Persaingan semakin merapat. Pabrikan-pabrikan lain tidak tinggal diam. Aprilia berkembang cepat, KTM meningkat, Honda telah mengambil langkah besar dan inilah MotoGP, daya saing murni. Bukan Marc Marquez namanya jika tidak tersenyum melihat badai di depannya. Tahun 2027, ia menyebutnya sebagai tahun ketidakpastian terbesar dalam sejarah MotoGP. Tidak ada yang bisa menjamin motor mana yang terbaik. Anda harus mengikuti insting Anda. Katanya lagi, insting, senjata yang menyelamatkannya berkali-kali di tikungan paling gelap dalam hidupnya. Dan jika ia masih ada di sana ketika dunia berubah nanti, ia hanya punya satu alasan. Karena saya yakin saya bisa menang. Kalau tidak, saya akan berhenti. Saya bertarung untuk kejuaraan. Itu tujuannya dan memang harus begitu. Bagi Marc Marquez, puncak bukan sekedar trofi. Puncak adalah ketika ia dapat percaya pada tubuhnya lagi. Ketika rasa sakit tidak lagi menjadi musuh utama. Ketika ia dapat kembali mengepakkan sayap seperti dulu, begitu cepat hingga bahkan batasan terpaksa mengalah.